Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Elvana Fitri Rahma dengan NPM A1M020055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Pembagian manajemen, komposisi keterampilan manajemen, ruang lingkup manajemen pendidikan, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I. Menurut Usman dan Henry Fayol, 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instan atau lembaga. Selanjutnya, money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, dan mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang selanjutnya, method atau metode. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang selanjutnya, market, pasar, dan minut atau waktu. Dalam lembaga pendidikan, market merupakan tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif. Selanjutnya, teknikal, kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya dalam kaitannya dengan pendidikan. Melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. Selanjutnya, komersial. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dengan pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Selanjutnya, finansial. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, security. Sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan. Akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Selanjutnya, manajerial. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Salah satunya menurut Kurniadin dan Mashail, antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4.
tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya, pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen publik. Terdirinya dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah. Terdiri dari para manajer divisi atau divisional managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya, komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik, kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi, kemampuan bekerja dengan orang lain, memahami dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan. Manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, yang terakhir manajemen humas. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Strategi. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, relativitas nilai-nilai. Terima kasih. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.